Bentuk dan praktik ibadah kekristenan mana yang langsung diketahui atau dikenal orang Kristen saat ini? Saya yakin sebagian besar dari kita lebih mengenal dan lebih tertarik pada ibadah Natal. Maka tema kita kali ini, Natal lebih besarkah dari Paskah? Suatu usaha membaca ulang makna Festum Festorum. Saudara-saudara terkasih, dengan tema ini kiranya kita semakin tahu bahwa Paskah adalah induk keyakinan iman Kristen. Sehingga kiranya kita lebih mendalami penghayatan iman Paskah tanpa harus mengabaikan perayaan ibadah lainnya. Nah, kalau kita bicara tentang bentuk dan praktek ibadah kekristenan, ibadah mana yang langsung muncul di pikiran kita? Saya yakin sebagian besar dari kita lebih mengenal ibadah Natal, lalu mengenal ibadah Paskah. Cuma penting digarisbawahi, apakah kalau ibadah yang paling kita rayakan adalah benar-benar ibadah yang paling penting? Memang faktanya kita hidup dalam dunia yang sangat merayakan Natal dengan segala pernak-perniknya. Setiap tahun, rumah, gereja, dan kota dihiasi lampu. Musik diputar di mana-mana, orang berkumpul dengan sukacita, sehingga memberi kesan bahwa Natal terasa lebih besar. Lalu bagaimana dengan ibadah Paskah? Mungkin lebih hening, lebih singkat, lebih sederhana. Ya, seolah-olah tidak sebesar Natal. Namun kalau kita kembali kepada tradisi iman Kristen yang sejati, kita akan menemukan sesuatu yang mungkin mengejutkan. Gereja mula-mula tidak menyebut Natal sebagai perayaan terbesar, tetapi menyebut Paskah sebagai induk dari keyakinan, induk ibadah. Perayaan ini disebut juga Vigili Malam. Artinya, mulai hari Sabtu malam jemaat berkumpul, bernyanyi, berdoa, membaca Alkitab sampai pagi-pagi benar atau fajar. Dalam Vigili Malam mereka merayakan kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan kegelapan, kuasa maut. Di beberapa komunitas jemaat Kristen mula-mula mereka dengan cepat bangkit bangun dari tidur sebelum fajar, lalu mereka beribadah Paskah. Ada di kuburan, ada di rumah-rumah, dan ada juga di gereja. Intinya adalah mereka percaya bahwa terang kebangkitan Yesus Kristus lebih mengalahkan, lebih berkuasa untuk mengalahkan kegelapan dan maut. Dalam hal inilah tradisi gereja menyebut Paskah dengan suatu istilah yang sangat agung, yaitu Paskah adalah Festum Festorum. Artinya, Paskah adalah induk dari seluruh induk liturgi, pesta dari segala pesta ibadah kekristenan, bukan Natal tetapi Paskah. Mengapa? Karena Natal adalah awal yang menyatakan kehadiran Allah menjadi manusia dan datang ke dunia. Ini tentu kabar luar biasa, tetapi perjalanan iman kekristenan tidak hanya tentang hadir dan menjadi manusia di dalam dunia. Iman kekristenan juga menyatakan ada salib, penderitaan, dan kematian. Dan pada titik itu, segala sesuatu tampak berakhir. Para murid kehilangan harapan, masa depan mereka seolah gelap, semua yang mereka percaya seolah runtuh. Tetapi cerita kekristenan itu tidak berhenti di salib. Iman tidak berhenti di salib. Pada hari yang ketiga, kubur itu kosong. Yesus bangkit, kematian dikalahkan. Hai maut, di manakah kuasamu? Dan disitulah segala sesuatu berubah. Bukan hanya bagi para murid, tetapi bagi seluruh dunia, yaitu kemenangan Kristus yang mengalahkan kuasa maut. Itulah sebabnya Paskah disebut Festum Festorum. Karena Paskah adalah kemenangan atas dosa, kemenangan atas kematian, kemenangan hidup atas segala kegelapan. Tentu kita dapat melihat perbedaannya dengan jelas sekarang, bahwa Natal berarti Allah datang, lalu Paskah berarti Allah menyelamatkan. Natal adalah cerita awal, cerita Paskah adalah puncak cerita.
Natal memberi kita kehadiran, Paskah memberi kita kemenangan. Saudara-saudara, dari uraian ini bukan berarti bahwa kita salah dan seolah-olah selalu hanya mengagungkan Natal lalu menganggap Paskah biasa saja. Ingatlah bahwa keagungan Paskah bukan diukur dari perayaan, bukan diukur dari banyaknya ibadah, tetapi didasarkan pada penghayatan iman pada Yesus yang mati dan bangkit sebagai dasar kebangkitan bagi orang percaya. Misalnya, apa yang terjadi saat hidup kita gagal, harapan kita runtuh, masa depan terasa gelap. Disitulah kita menyadari bahwa Natal tidak cukup. Kita membutuhkan Paskah. Kita membutuhkan iman Paskah, keyakinan bahwa kegelapan bukan akhir, bahkan kematian bukan akhir, karena ada kebangkitan Kristus dari kuasa maut. Maka hari ini kita diingatkan kembali bahwa pusat iman kita bukan hanya Tuhan yang lahir pada Natal, tetapi Tuhan yang bangkit dan menang mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa kematian pada Paskah. Dan itulah bahwa Paskah adalah Festum Festorum, induk dari segala liturgi, induk dari segala ibadah, dasar dari segala keyakinan kebenaran iman.